Gimana Hormat, kabar? Hormat. Ya. baik Bapak Ponto yang kami hormati, luar biasa. Malam ini Bapak Ya. kelihatan ganteng sekali. Wah, karena tahu Pak Jeff mau datang. Oh, Biar karena tahu ketua PM mau datang, jadi mesti bikin ganteng-ganteng diri ya. Oh iya, Waduh. harus ganteng. biar Luar tambah biasa. seru. Itu dia. Oke, Luar oke. biasa. Bung Jeff ikuti Apa? dari awal toh pembahasan kita ini tadi ini malam materi. Agak lambat tapi Nah, selalu Ya sebagian sudah dibahas dulu nih. selalu ikuti Bapak Ponto dalam jiwa, jadi mengerti alur apa pembicaraannya. Wih, silakan Pak Ketua, apa yang mau ditanyakan kepada beliau? Atau ada yang mau ditanggapin, silakan. Materi malam ini luar biasa, memberikan banyak penerangan bagi kami bangsa Papua pada keseluruhannya dan juga kepada pemerintah Indonesia dan khususnya kepada TPNPB OPM dan TNI Polri. Bapak Ponto, saya lihat Bapak ini mengantar jiwa perserikatan bangsa-bangsa di dalam NKRI. Bapak menjelaskan sesuatu yang dimana pemerintah Indonesia tidak pernah secara transparan, secara demokratik menjelaskan hal itu kepada DPR RI, melalui DPR RI dan juga kepada rakyat Papua supaya masalah Papua itu diselesaikan secara simpel. Tidak perlu kita putar ke sana kemari sampai nanti mengorbankan masyarakat sipil, entah itu dari Papua dan juga dari non Papua yang ada di atas tanah Papua. Luar biasa Bapak Ponto, penjelasan Anda ini seperti pedang bermata dua, tajamnya ke NKRI, khususnya ke pemerintah dan juga ke kami kepada OPM TPNPB. Saya akan masuk sedikit dari bagian yang lebih implisit soal militer. Jadi sangat jelas dalam pemaparan materi Bapak di malam ini memberikan kita jaminan untuk dalam pengertian secara hukum internasional dan juga hukum yang berlaku di pemerintah Indonesia mendorong tidak dengan alasan apapun, sudah saatnya untuk pemerintah Indonesia dan OPM harus duduk secara demokratik berbicara soal status organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Karena Bapak Ponto, konflik ini Bapak sendiri tahu, Bapak sudah di BAI selama 14 tahun dan Bapak sangat mengerti persoalan ini. Anda seorang terdidik, Anda seorang intelijen yang keluar dengan sebuah pemaparan bagaikan solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua yang cukup panjang sejak 1 Mei 1963 sampai dengan 2023. Ini seharusnya dihormati oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh DPR RI supaya tidak boleh ada nyawa-nyawa yang nanti terus setiap saat diberangkatkan ke Jakarta dari TNI, Polri, dan semua. Bapak Ponto kembali menjelaskan sedikit soal mengapa apa itu TPNPB. Dari pemaparan Bapak memberikan beberapa kriteria, mungkin ada 4 kriteria yang sangat penting. Mengkilas balik ke belakang dengan penuh rasa hormat kepada Bapak dan juga kepada pemerintah Indonesia bahwa bangsa Papua memiliki latar belakang sejarah yang dimana kami sudah berbicara dalam paradoks lalu yang sangat panjang. Tetapi untuk mempertahankan eksistensi itu dari versi Papua Barat dengan Indonesia mesti ada sebuah ruang yang demokratik yang harus kita sama-sama duduk. Bahwa di mana letak kebenaran sejarah bahwa Papua Barat itu bagian daripada Nederland Guinea atau Nederland Indies. Jadi saya tidak terlalu balik ke belakang, tapi saya kembali pada mengapa orang Papua
masih terus berjuang, dan mengapa ada sayap militernya, mengapa ada sayap politiknya, mengapa ada diplomat internasionalnya, yang sampai saat ini masalah Papua di internasional itu memiliki eksistensi yang kuat. Jadi kembali dari latar belakang sejarah seperti yang lalu kami sudah sampaikan, bahwa berdasarkan resolusi 1514, bangsa Papua pernah secara sadar yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda untuk melahirkan embrio dan manifesto pada 1 Desember 61. Setelah itu, terlepas dari itu, kemudian bangsa Papua berdasarkan universal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa suatu penguasa dalam menjaga suatu entitas, kalau penguasa itu tidak didengar, maka harus dilawan dengan cara pemberontakan. Oleh sebab itu dalam pemaparan Anda, sangat tepat Anda katakan bahwa Dissident Armed Forces itu adalah pasukan pemberontak bersenjata. Itu sangat ya dan benar, kami mengakui itu. Karena itu sudah dijamin dalam hukum internasional. Dalam konteks orang Papua, selama 60 tahun, secara demokratik, Bapak sendiri tahu, tim 100 itu ke Jakarta bukan dengan senjata. Mereka datang secara damai. Pemimpin-pemimpin Papua, mereka membentuk tim 100, datang ke Jakarta dan menyampaikan kepada pemerintah Indonesia secara terhormat dan bermartabat bahwa kami mau merdeka. Semua tuntutan secara demokratik disampaikan kepada pemerintah Jakarta, karena tidak didengar, maka itu dalam kondisi yang tidak didengar, tetapi operasi militer di Papua ini terus berjalan. Pencurian kekayaan alam orang Papua terus berjalan. Dan orang Papua benar-benar dijajah dan diintimidasi. Dalam kondisi ini, Bapak, sebagai manusia yang sempurna, tidak mungkin kan menelan semua pil yang pahit ini. Racun yang empedu pahit ini tidak mungkin kami telan. Jadi, dalam kondisi ini yang disebut dengan pemberontakan, kami melakukan pemberontakan. Oh, tidak bisa. Di sini tanah kami, tempat leluhur kami, Tuhan ciptakan kepada kami. Maka itu kami harus lawan. Jadi pada 1 Juli 1971, itu secara resmi, kami memproklamirkan sebagai proklamasi yang dimana dijamin lagi dalam hukum internasional bahwa kami punya hak untuk merdeka, right to self-determination. Jadi dalam hukum internasional itu juga menjamin bahwa sepihak untuk memproklamirkan bahwa kami sebagai sebuah bangsa. Entah itu diakui oleh Indonesia dan tidak, nanti ada waktunya dan kita akan bicara itu. Jadi dalam proklamasi itu, di dalam konstitusi 1 Juli 71, kami membentuk sayap militer kami, Bapak, yang disebut dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi TPNPB itu dia lahir berdasarkan konstitusi 1 Juli 71 pasal 105 yang situ menyatakan bahwa karena Indonesia melakukan aneksasi pada 1 Mei 63, oleh sebab itu untuk melawan militer Indonesia di atas tanah Papua, maka organisasi Papua Merdeka harus membentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi itu memang pemaparan yang sudah kami siap, tetapi kami belum sampaikan karena ada beberapa pertimbangan. Jadi di situ dasar kami bahwa militer TPNPB dengan dilahirkan pada 1 Juli 1971 dan dalam struktur TPNPB itu ada komando daerah, ada hierarkinya dari TPN dan kami sendiri sebagai organisasi ketua organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik yang hendak meluruskan apa yang tadi Bapak jelaskan. Jadi memang kami ada lihat sedikit gambar yang tadi Bapak paparkan. Bapak harus tahu tadi mungkin ada gambar yang mungkin Bapak ambil dari perang-perang adat, perang-perang suku dan segala macam. Tetapi kami punya uniform juga ada. Kemudian kami punya pangkat dan segala macam yang sudah tertata rapi dalam konstitusi itu ada. Itu ada. Namun karena keterbatasan dan beberapa hal lain sebagainya, maka itu setiap acara-acara ofisial saja yang biasa kami pakai. Namun pasukan kami ketika mereka tiba di
dalam pertempuran itu memang sesuai dengan kondisi lapangan. Ada yang pakai uniform dan ada yang tidak pakai uniform. Bapak Ponto, bahwa kembali ke konteks, kami punya dasar sejarah, kami punya hukum internasional yang memberikan jaminan untuk kami merdeka, karena Indonesia tidak menghormati apa yang kami mau, bahkan itikat-itikat baik secara demokratik yang selalu kami datang secara terhormat di pemerintah Indonesia, karena mereka tidak pernah menjawab itu, maka militer kami sampai detik ini secara terstruktur masih terus berjuang. Kalau dilihat kembali dalam latar belakang sejarah dan konstitusi 1 Juli 71 dan struktur TPNPB, Bapak Ponto, kami tidak pernah dari adat dan budaya orang Papua tidak pernah ada sebuah sistem atau nama yang disebut dengan kriminal atau teroris. Oleh sebab itu kami betul-betul menolak istilah kriminal dan teroris yang ada di dalam filosofi atau kamus perjuangan bangsa Papua. Jadi 4 syarat yang tadi Bapak Ponto jelaskan. Mungkin syarat pertama soal hierarki. Hierarki kami jelas. TPNPB terstruktur dan OPM kami sebagai penanggung jawab politik, kami yang selalu bertanggung jawab terhadap semua masalah-masalah dan semua statement-statement yang selalu kami menyampaikan kepada dunia internasional bahwa kami bukan teroris, kami bukan kriminal. Bapak Ponto lihat sedikit contoh saja, bahwa kalau mau dilihat, kalau memang TPNPB itu tidak terstruktur, beberapa operasi-operasi yang terjadi di atas tanah Papua, Bapak Ponto bisa melihat seperti contohnya di Dugama. Kopassus saja 26 mayat bisa keluar. Kalau OPM itu tidak terstruktur, tidak mungkin Kopassus itu keluar dengan mayat. Dan Kopassus tidak keluar dengan mayat yang ditembak oleh panah, tetapi itu keluar dengan peluru yang ditembak oleh pasukan kami. Dan Bapak Ponto, dengan segala hormat, pemerintah Indonesia, DPR RI dengan Menhankam harus melihat masalah ini yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ponto, bahwa lebih baik untuk mengatasi semua masalah, memperjelas status organisasi Papua Merdeka dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mungkin kami perlu melakukan sebuah mekanisme negosiasi yang sangat konstruktif, yang aktif antara pemerintah Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka dan DPR RI atau Menhankam untuk memperjelas status perjuangan bangsa Papua yang dipimpin oleh TPNPB OPM. Itu sedikit usul kami, Bapak Ponto. Oke, koma dulu Pak Jeff. Biarkan beliau jawab atau tanggapi dulu, supaya kalau terlalu panjang nanti banyak yang terlewati. Silakan Pak Sulaiman Ponto, ditanggapi Pak. Jadi kan masalah tentara, ya baguslah kalau tentara itu yang aku sampai, ya itu yang aku tahu. Kalau ternyata lebih dari itu, bagus. Supaya pemerintah juga lihat, wah ya ini lawannya pas inilah. Kan begitu. Tapi yang saya tahu cuma itu betul tadi itu dari perang suku tak ambil. Itu untuk ini orang ada kalanya kita susah mau jelaskan bagaimana perbedaan antara orang yang punya senjata dan punya struktur itu bagaimana gambarnya. Nah, itu pakai itu kan gampang dilihat. Pak Bishop langsung mengerti. Oh iya ini tuh maksudnya. Nah, itu. Nah kebetulan saya cuma punya gambar si GAM itu yang lengkap itu. Nah ini ya kayak begini nih. Ada kalanya orang kita bahasa susah, tapi lihat gambar, cepat dia dapat. Nah itu. Tadi kalau ada bagus, itu bagus. Itu memang bagus. Kira-kira ada kelengkapan apanya Pak? Seluruh serdadu TPNPB punya seragam, punya topi, punya pangkat dan semua yang kayak GAM tadi Pak. Kira-kira kalau ada bisa dikirim supaya bisa dijadikan sampel. Itu mengkoreksi kami. Saya akan kirim ke Bapak Ponto supaya Bapak Ponto bisa pajang dalam materi ini, sangat penting. Itu akan membantu kami untuk menjelaskan ke pemerintah bahwa sebetulnya kelengkapan TPNPB itu sudah melebihi daripada GAM, bahkan bisa juga melebihi daripada TNI, Pak. Gambar bikin foto pasukan macam GAM tadi itu, yaitu tadi, bikin fotonya, biar kelihatan. Ini loh ada, biar nanti silakan dia. Nah biasanya ini pengalaman dengan GAM itu kan dia dulu dia bertanding dulu dia, tong. Capek dua-dua baru ayo kita bicara kan begitu.
Kan itu yang ini fakta dengan Aceh kan begitu. Udah Siap. begitu rame dia, puk 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 puk, capek dua-dua, ayo baru bicara. Siap. Kalau kalau sekarang aku juga bingung maunya apa ini apa. Makanya tadi Pak Bishop tanya gimana. Sudah kalau gabungan setahu aku itu gabungan tidak ada. Nah malah kalau nah itu Pak Bishop saya bilang kalau penegakan hukum dijalankan terus-menerus, yang terjadi itu adalah justru pelanggaran HAM terus-menerus. Ya. Karena, nah, yang saya juga kritik untuk polisi itu dan tentara, Ya. tata cara pemeriksaan di rumah itu bertentangan dengan budaya orang Timur. Jadi bukan budaya Papua saja, budaya Timur. Apa itu? Datang, masuk rumah, pintu ditendang, orang suruh angkat tangan, senjata ini. Itu penghinaan itu, bukan itu susah diterima oleh orang Timur. Itu saya kritik kepada tata cara di dalam memeriksa rumah. Itu tidak boleh begitu. Dan saya juga melihat waktu itu Pak Sahitape ya, yang ahli hukum itu juga marah kepada Pak Tito. Kenapa polisi melaksanakan pemeriksaan seperti itu? Itu tidak boleh. Tito bilang, wah itu di Amerika begitu. Itu Amerika, Bung. Iya kan? Bukan di Indonesia. Kalau di Oslo pun pemeriksaan tidak ada seperti itu. Nah, ini ya bilang, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini semakin lama semakin panas. Karena penghinaan terjadi terus-menerus dengan tata cara pemeriksaan. Sangat. Bagi polisi ini adalah standar operation prosedur, bagi kita yang di timur ya, jadi bukan Papua, kita di timur ya, bilang itu penghinaan. Nah, Betul. ini yang harus ditahu. Nah, Betul. itu. Nah, kapan stop ini? Kalau begini ya sudah perang aja dulu baru stop kan gitu. Jadi kalau siap ya bagus. Kan gitu. Itu. Gitu. Hormat. Ya. Oke, kalau saya pikir sebenarnya sudah bisa saling kejelasan ya. Pak Jeffrey juga pasti sudah jelas penguraian itu. Apa yang dikatakan, karena itu kan punya dasar hukum, baik hukum internasional, militer internasional maupun internal Indonesia sebagai sebuah negara misalkan. Ya, cuma sekarang kebijakan politik ini Pak Jeffrey di pemerintah Indonesia Ya, mau masalah di situ. Iya, memilih menetapkan KKB OPM itu tetap KKB atau TPNPB sayap militernya. Nah, itu tinggal kebijakan politik. Nah, saya nggak tahu. Pertanyaan ini buat Pak Ponto nih. Kalau misalkan ditetapkan KKB, itu keuntungan apa buat negara? Tapi kalau ditetapkan TPNPB misalkan, apa kerugiannya bagi negara? Nggak tahu. Aku kan tidak di pemerintahan. Mereka yang tahu. yang tahu sekarang kan untung rugi mereka. Kalau aku ini aturannya, ini risikonya, ya udah. Untung rugi dia yang tahu. Saya sudah tahu pasti jawabannya itu, tapi saya tanya juga. Aduh. Iya kan? Bagi kita sekarang apa yang saya tahu? Ya itu tadi semua itu saya tahu ini. Ini contoh Akibatnya saja, apa? andai sejauh Bapak ketahui gitu loh. Ada nggak kerugian Pak kalau misalkan kita tetapkan TPNPB? Karena Nggak tadi rugi lah. Hah? Ingat paradoks pertama, malah kan aku bilang biarlah dia berperang untuk melindungi pelanggaran HAM, kan itu. Itu kalau aku. Kalau aku itu, biar jelas. Biarlah dia. Nah, orang di luar itu terlindungi. Jadi kan ingat, aku pertama kali masuk paradoks gara-gara mendengar membuat paradoks. Ketika orang-orang, ingat Pak, ketika orang bilang, kita menjaga hak asasi manusia dengan melaksanakan penegakan hukum. Saya bilang tidak. Justru penegakan hukum itu dilaksanakan menghasilkan pelanggaran HAM. Itu yang terjadi tiap hari. Lalu operasi militer katanya, oh nanti berdarah-darah. Yang berdarah-darah yang memang sudah siap bertempur. Orang di luar itu kan wajib dilindungi. Justru kita melindungi orang-orang yang tidak bertempur. Ingat Pak Bishop, pertama kan paradoks kan itu.
Ya, ya. Itu. Nah, tapi ya kitanya yang dianggap gila kali ya, berpikir paradoks. Enggak juga. Itu Justru yang tahu. kesehatan logika itu Rocky B. Gerung bilang kalau ada konfliknya, ada perseteruan logika, itu Betul. baru sehat. Nah, Iya. tapi masalahnya orang kita itu tidak senangnya itu kalau tidak diganggu logikanya ya itu sama dengan berdoa. Itu kan katanya Rocky. Kalau berlogika tidak diganggu, itu berdoa katanya. Dan Nah, kebanyakan di celakanya, antara betul. nah Dan celakanya, kebanyakan, ya, silakan Pak. celakanya apa? Sudah berdoa pun, sudah bersumpah tidak laksanakan korupsi, korupsi juga. Jadi Tuhan pun tidak takut dia. Ya, ya, ya. Walaupun sudah berdoa terus. Jadi lebih baik begini, pikiran kita mengganggu berpikir, kan jelas. Gitu. Bahwa itulah situasi. Makanya paradoks. Pertama awal saya dengar lihat paradoks, ya pas ini kita bikin paradoks. Ketika orang berpikir ini, kita berpikir begitu. Nah, masalahnya sekarang dari awal kan saya selalu bilang, mana DPR, mana Polhukam, kenapa tidak berani menentukan situasi di Papua? Kan itu. Selama ini tidak ditentukan, selama ini pelanggaran HAM terjadi terus-menerus. Nah, kan itu. Makanya pertanyaan, terus maunya mereka itu apa? Aku juga nggak ngerti kenapa dia aja begitu. Kan itu. Itu. Persoalannya sekarang juga terhadap masyarakat Pak Jenderal, Pak Ketua, bahwa kita ini kebanyakan sudah terlatih berpikir pro dan kontra saja. Kalau tidak pro ya kontra. Itu dia. Ya, ketika kita mau membahas, mengambil kebenaran objektif dari dua pendapat yang berbeda, ya kita dipaksa untuk mengikuti salah satu faksi aliran. Harus pro atau kontra. Nah, ini celakanya bukan cuma di kalangan masyarakat, Pak. Di kalangan elit politik, elit kekuasaan juga kadang-kala berpikir seperti itu. Makanya kita ajar mereka, kasih pelajaran. Ini loh masalahnya. Iya kan? Jadi dia sendiri belum baca itu, sudah bicara, suruh baca dulu. Makanya kalau nggak baca sini, makanya Pak Bishop, baca dulu Pak, biar orang dengar. Suaranya keras. Aku tulis saja. Pak Ponto punya materi sangat luar biasa, Bapak. Bapak punya materi sangat luar biasa. Mungkin karena tadi dari 4 kriteria soal TPNPB, kami melihat bahwa memang sudah memenuhi syarat. Bagus. Dari wilayah de facto, dari di mana tempat kami ada, dari beberapa militer kami tadi kan sangat. Bila. Sangat. Kan bila. Sangat. Jadi mungkin jadi kan karena bila. Hormat. Mungkin barangkali kita sama-sama mencari solusi untuk bagaimana pikiran ini bisa didengar oleh pemerintah dan DPR. Paling tidak harus kita duduk secara konstruktif untuk melihat status ini seperti bagaimana. Karena kalau kita membiarkan proses ini, sudah jelas bahwa sudah banyak Kopassus yang keluar dengan mayat, dan proses ini akan terus berjalan. Karena dari sisi internal kami memang sudah sulit diatasi. Ini generasi baru dengan model-model perjuangan yang sudah memang melampaui batas, kemudian ada pertambahan kesadaran orang Papua untuk memang harus lepas karena realitas masa lalu dan segala macam ini sulit diatasi kalau pemerintah tidak buka diri cepat untuk berbicara. Hormat Bapak Ponto, saya berikan kesempatan untuk yang lain. Mudah-mudahan pemerintah ada yang dengar perbincangan kita ini kan. Hormat. Sebelum kepada yang lain, saya mau kasih tahu Pak Jenderal, ini Ketua OPM, kenapa saya senang sama beliau? Saya nggak punya hubungan apa-apa, saya baru kenal juga sejak Paradoks. Tapi cara berpikir beliau ini, Pak, walaupun dia berseberangan kontra dengan lawan politiknya, dia tetap tenang, dia tetap berkata-kata secara etika, ya, dan dia tidak menyerang pribadi, personal, dan memakai kata-kata yang amat sangat tidak pantas sebagai seorang pejuang, apalagi pemimpin OPM. Makanya saya respect sama beliau. Wah, dengan kedekatan seperti ini, saya belum pernah ketemu pribadi nih Pak, baru begini saja. Tetapi
sudah dekat, akrab lah, sama dengan Pak Soleman Ponto juga saya baru kenal. Tapi kemudian orang curigai, saya dekat dengan Soleman Ponto, saya dibilang intelijennya Pak Ponto, intelijen. Saya dekat OPM, saya dibilang, wah ini pendukung OPM. Wah, jadi saya Pak, tidak bingung Pak Jenderal, bagaimana tuh? Pak Bishop tahu, yang mengajar saya bisa bicara begini siapa? Pak Victor Kaisepo. Sangat. Ketika di Belanda, Pak Victor ketika di Belanda kita ketemu, Pak Ponto, saya OPM, Bapak Republikan. Kalau Bapak duduk di ujung saya duduk di ujung sini, kapan kita bisa ketemu? Sangat. Kapan kita bisa mengerti? Lalu, ya mari kita bisa bicara. Kita duduk, kopi-ngopi sambil bicara. Kita bicara apa? Bicara yang bisa kita bicarakan dulu. Sampai kapan? Ya sampai semua yang tidak bisa dibicarakan bisa dibicarakan. Sangat. Keren. Itu yang Itu aku Pak dapat. Victor Kaisepo ya, itu Victor Pak Victor Kaisepo ya. Kaisepo di Belanda itu. Saya udah meninggal ya beliau ya. Pak Dia Victor. sudah meninggal dan dia salah Aduh. satu orang Papua yang memberikan banyak kontribusi kepada PBB. Orang pertama Papua yang pernah ada di PBB itu Victor Itu. Kaisepo. Tahun 2023 saya sama dia terus menerus. Mulai Sangat. dari ketemu satu di ujung sana, satu di ujung sini. Dari jauh-jauh. Halo. Lah bagaimana Bapak di ujung sana, saya di sini? Sangat. Kata lagu Pance, kau di sana dan aku di sini. Berbeda irama. Bagaimana bisa ketemu katanya. Jadi sudah kita duduk di sini, kita minum kopi sambil cerita. Kita cerita apa? Apa yang bisa kita bercerita? Apa saja yang bisa kita cerita? Kalau tidak cocok ya jangan bicara. Sampai Sangat. kapan? Dia sampai yang tidak cocok itu bisa cocok dibicarakan. Ya kan gitu. Dia Akhirnya selalu kita bisa menjelaskan. Jadi apa yang bawa Ponto bicara betul. Pak Victor biasa bicara begini. Ini kalian di tingkatan politik dan diplomasi, kamu tidak pegang senjata. Bahkan sampai harus kamu peluk Indonesia dan berbicara seperti saudara. Ini kan di tingkat diplomasi. Yang pegang senjata mereka di hutan. Ya senjata memang harus baku perang. Tapi kalau diplomasi harus berdiplomasi. Itu kata dia. Jadi perang diplomasi. Ya itu perang diplomasi ya. Oke. Banyak sama Pak Victor itu. Saya luar beliau biasa. sudah itu.